Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mang Mul. Jadi untuk di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menyetel pengereman di sepeda motor, yaitu mengisi minyak rem yang habis atau habis penggantian master rem. Berikut videonya, simak sampai habis. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kebetulan untuk si motor ini saya habis mengganti master rem atau seal master rem yang di bagian dalam sini, karena tadinya sudah macet atau sudah rusak. Nah sekarang saya akan berbagi untuk bagaimana cara menyetel rem atau mengisi minyak rem ya. Yang pertama kita sediakan untuk minyak rem tentunya ya, kita isi secukupnya. Kemudian setelah terisi penuh, kita pompa secara perlahan dan perhatikan untuk di bagian sini, teman-teman. Nah, di sini ada dua lubang kecil ya. Maka apabila si tuas ini dipompa, dari lubang kecil ini seharusnya mengeluarkan gelembung. Ya. Jadi sebelum kita membuang dari bawah atau menyetel dari bawah, kita pompa dulu dari bagian atas sampai si gelembungnya itu hilang. Tidak perlu terburu-buru ya teman-teman untuk menyetel pengereman. Pelan-pelan aja, yang penting gelembung-gelembung di bagian sini itu keluar terus menerus sampai mentok, sampai habis, sampai tidak ada lagi gelembung yang keluar dari sini ya. Cukup kita tekannya pelan-pelan aja, nggak usah kencang-kencang ya teman-teman. Karena apabila kita memompa dengan kencang seperti itu akan merusak seal bagian dalam. Jadi kita cukup seperti ini aja. Yang penting gelembung-gelembung di dalam ini bisa keluar. Atau bisa juga dengan kita membuka baut ini agar lebih cepat ya. Bisa membuka dengan baut ini. Tapi kali ini saya akan menggunakan metode buang angin dari atas ini ya teman-teman. Karena apabila menyetel di motor matic, untuk baut ini posisinya di bagian dalam ya. Jadi lebih mudah, cukup buang angin dari sini. Kita buang angin dari atas. Kemudian setelah gelembung di sini habis, maka kita akan pindah ke bagian bawah. Untuk menyetel pengereman memang cukup harus sabar ya. Tidak bisa diburu-buru. Bisa sambil ngopi, ngudut atau apa ya untuk menyetel pengereman. Sekali-kali kita tekan full. Seperti ini. Nah, untuk mengeluarkan gelembung itu cukup digoyang-goyang seperti ini aja teman-teman. Maka gelembung akan keluar secara perlahan. Nanti lama kelamaan si rem ini akan terasa berat ya. Apabila kita tekan full seperti ini, kalau minyaknya sudah mulai masuk, maka si rem ini akan mulai terasa ngembal atau berat ya. Metode seperti ini itu efektifnya di motor matic ya, yang posisi si baut ini ngumpet, dan juga menghemat minyak rem, tidak terlalu banyak minyak rem yang terbuang dengan cara seperti ini. Mungkin ada banyak cara yang berbeda ya teman-teman untuk menyetel pengereman, tapi di sini saya memberikan cara menyetel pengereman dengan lebih efektif dan tidak begitu banyak membuang minyak rem ya. Hanya perlu sedikit kesabaran aja. Mana? Hah? Oh.
juga kan dia ngetrip aja deh. Untuk tuasnya sudah mulai keras ya teman-teman, sudah mulai ngembal. Mungkin sebentar lagi pengereman akan muncul atau akan ngerem setelah si gelembung ini tidak lagi keluar. Nah, sesekali kita tekan full ya teman-teman. Ini udah ada pengereman tapi masih dalam. Kita tekan full, kita lepas, kita tekan lagi pelan. Tuh, gelembung masih banyak keluar ya teman-teman. Dan untuk pengereman ini sudah mulai terasa ya. Gelembung juga sudah mulai deras keluarnya, berarti tinggal sedikit lagi. Nah, ini pengereman sudah cukup, bisa dilihat teman-teman. Sebenarnya segini juga udah cukup. Dan untuk gelembung bisa dilihat, bisa diperhatikan, di sini sudah tidak ada lagi gelembung yang keluar. Namun yang bergerak, yang keluar itu minyak rem keluar dari lubang ya. Ini pengereman sudah normal. Nah, untuk memaksimalkan, meskipun ini udah normal, udah ngerem ya. Jadi kita untuk memeriksanya seperti ini teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Jeda dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk mengetes pengereman yang normal, nih apabila ditekan perlahan seperti ini set. Nah, sekarang kita tes untuk memastikan bahwa di ruangan sini, di dalam sini sudah tidak ada lagi udara yang terjebak di bagian dalam. Untuk pengetesan cukup kita tekan perlahan ya. Kita tekan perlahan. Apabila si tuas ini tidak tertahan atau terus nyampe mentok sampai sini dengan ditekan perlahan, itu artinya masih ada gelembung, masih ada udara yang terjebak di bagian dalam ya. Kita tes ya, jadi nekannya seperti ini. Apabila terus si tuas ini nyampe mentok ke bagian setang, nah kemungkinan besar di bagian dalam masih ada angin yang terjebak. Tapi ini udah mentok ya teman-teman. Jadi untuk pengereman udah normal. Kemudian selanjutnya untuk memastikan benar-benar bahwa si angin di bagian dalam itu tidak terjebak, kita buka di bagian pentil kaliper ya, di bagian sini menggunakan kunci 8 teman-teman untuk membukanya. Lah, ternyata pageh. Teman-teman. Aduh. Harus hati-hati ya untuk membuka lubang pembuangan ini, karena seringkali terjadi patah di bagian sini teman-teman ya. Seringkali terjadi patah, itu dikarenakan lama tidak dibuka untuk baut ini ya. Sekarang untuk menyetel di bagian sini, kita tekan tuas di bagian atas di sini, kita tekan full seperti ini ya teman-teman, kita tahan. Nah, kemudian ngeguling ya. Kemudian kita buka pelan-pelan, trot seperti itu ya. Kita lakukan berulang-ulang ya. Kita lakukan berulang-ulang 2 sampai 3 kali
Nah, kemudian setelah dipastikan tidak ada gelembung di bagian bawah, kita kencangkan lagi untuk bagian bautnya. Untuk pengencangan secukupnya aja ya teman-teman. Dan untuk bautnya juga ini sudah mulai gundul kayaknya, jadi susah ya untuk pengencangannya. Nah, kemudian kita periksa lagi untuk bagian pengereman, kita lihat lagi gelembung di bagian atas. Dan untuk pengereman sudah normal dan tidak terlalu dalam ya. Oke teman-teman, sampai di sini semoga dapat dipahami dan juga ada manfaatnya buat teman-teman, khususnya pemula yang mau menyetel pengereman di sepeda motor. Dan mohon maaf apabila penjelasan saya agak susah dimengerti ya teman-teman, mohon dimaklumi ya. Saya terangkan di sini bukan maksud saya untuk menggurui ya, melainkan hanya berbagi sedikit ilmu berdasarkan pengalaman saya. Oke, baik begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.